Pada malam hari ini kita akan bahas itu tadi ya, Astrid ya. Tadi kan sudah ada prakatanya ya. Tren belanja online semakin naik, tetapi ternyata penipuan juga ikutan naik itu ya. Iya, betul. Beriringan gitu ya. Oke, oke. Nah, malam hari ini Astrid akan membagikan apa ini? Sharing tentang itu tadi. Eh, iya, berkaitan dengan hal itu ya, sama terutama masa pandemi ini ya, kita kan banyak di rumah, mau Mm-mm. keluar untuk belanja takut gitu ya, jadi banyak yang Nah, beralih ke belanja online. Nah, mungkin begitu juga dengan dalam tanda kutip kenapa? ya, kalau boleh dibandingkan harga yang sama, mungkin benda yang sama dijual di mall atau dijual di online shop harganya beda. Iya Gitu betul, ya. apalagi ditambah itu kok gitu. Jadi Ah, semakin semakin menarik ya. Apalagi biasanya apalagi disediakan diskon-diskon gitu ya. iya, apalagi kaum ibu gitu ya. Kaum saya pun Betul. juga suka ini kerajingan itu ya, ketagihan belanja. Iya. Kalau kau hari Oke. apakah juga pernah belanja online? Oh, pernah, sering juga. Sering juga ya. Iya. Sama berarti kita ya. Oke, silakan ini Astrid mau sharing tentang kesaksiannya ya. Dipersilakan. Ya, jadi ceritanya kan ya karena Mm-mm. pandemi itu sering belanja online, ditambah tadi ya yang hal-hal menarik Mm-mm. itu harga lebih murah, terus diskon begitu ya. Eh, Kami sering lah, terutama di akhir-akhir ini gitu ya, belanja online. Nah, sejauh ini sih kebanyakan ya, mayoritas ya Mm-mm. lancar-lancar aja gitu ya. Nah, tapi saya punya satu nih pengalaman yang nggak lancar. bukan nggak, bukan cuma nggak lancar, nyesek gitu ya Oh, karena nyesek ke. ketipu gitu ya. Sama kayak tadi ya, ternyata banyak penipu berkeliaran gitu di toko-toko online begitu. Dan Berkedok saya atau kena. modus ya, gitu ya. Iya betul. Jadi saya pernah Oke. jadi salah satu korbannya. Nah, jadi saya cerita sedikit ya, aku ya Boleh, tentang pengalaman. silakan. Pengalamannya. Iya, pengalaman saya. Jadi ceritanya saya ini tinggal di rumah keluarga besar. Nah, di rumah keluarga besar ini kalau sehari-hari ada 4 keluarga yang tinggal. Nah, Oke. tapi kalau Sabtu Minggu tambah lagi ada 2 keluarga lagi datang gitu Oh, ya. oke. Nah, maka tadinya kalau hari Senin sampai Jumat gitu anaknya cuma ada satu, anak saya Ha, doang. ha, ha, Dua lah sama anaknya Mbak gitu ya. Nah, ha, tapi ha. kalau Sabtu Minggu tambah lagi 3 anak gitu. Oke. Tambah rame. Tambah rame rumah gitu ya. Nah, karena banyak bocah-bocah gitu ya. Kemudian oma-oma gitu ya, karena saya tinggal bersama tante-tante di sini. Jadi para tante saya itu kemudian punya ide gitu ya. Wah, banyak anak-anak nih biasa kalau weekend. Kenapa kita nggak beliin mainan gitu ya, mainan yang eh, apa ya lebih seru gitu ya, bukan sekedar mainan yang masak-masakan atau apa gitu. Nah, kepengen beli perosotan sama ayunan kayak gitu biar ya Oh. mereka lebih asik gitu. Nah, akhirnya dapatlah satu event gitu. Kebetulan waktu itu deket-deket sama ulang tahunnya anak saya. Nah, maka dipinjemlah event itu. Mereka mengumpulkan uang untuk beli perosotan dan ayunan. Nah, kemudian bertepatan dengan itu, kan saya cari-cari nih ya di online gitu ya, mau beli itu tentu saja cari yang bagus, yang harganya nggak terlalu mahal gitu. Nah, tiba-tiba nih ada satu iklan. Wah, mampir di Instagram saya. Waduh, mas banget gitu ya. Dan iklannya itu menarik sekali karena dia itu bukan cuman perosotan sama ayunan seperti yang tadinya mau kami beli, tetapi iklannya itu ada tambahnya gitu. Jadi lebih besar, kayak semacam playroom yang ada di mall gitu. Jadi Oh. ada perosotannya, ada ayunannya pasti ya. Terus ada kayak terowongan-terowongannya gitu. Iya, iya, Terus iya. ada bonusnya, ada bonus karpetnya, ada bonus apa pagernya kayak gitulah. Jadi satu set.
Nah, terus waktu saya lihat, wah kok pas banget sama uang yang dikumpulkan oleh para tante. Pas banget gitu, sekian ratus ribu gitu lah ya harganya. Dan saya merasa, wih ini menarik sekali, dengan harga segini dapatnya wow gitu ya. Nah, terus apalagi ditambah free ongkir ke seluruh Indonesia. Tapi hanya 2 hari waktunya gitu ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Nah, maka saya mulai tergiur gitu ya, dan saya menghubungi penjualnya. Toko fisiknya ada di mana gitu. Karena saya juga takut, karena biasanya saya nggak pernah kalau beli di Instagram. Ini online-nya via Instagram gitu ya. Nah, setelah kemudian dia bilang, kami toko fisiknya itu ada di, kalau nggak salah, Bandung gitu ya. Dan saya memang sempat searching, ada toko nama itu di Bandung gitu. Makanya saya percaya. Oke, terus habis itu saya tanya, gimana yang ini barangnya ready? Oh ready, tapi tinggal 2 stoknya gitu kan. Waduh, cepetan sebelum habis gitu kan ya. Waduh, tambah panik gitu kan. Terus ngomong-ngomong lah sama tante-tante gitu. Gimana nih, ini barangnya nih bagus gitu. Nah, oh iya setuju gitu. Nah, sebetulnya saya ini ada sedikit kecurigaan ya, karena itu harganya murah. Nah, maka saya mulai ngeliat-ngeliat gitu ke Instagramnya. Tapi saya meyakinkan diri sendiri. Iya. Wah, ini udah dari 2 tahun yang lalu gitu. Dan postingannya itu banyak banget barang yang dijual. Nah, selain mainan itu gitu. Nah, dalam pikiran saya, wah, kalau orang mau nipu, itu ya nggak seniat itulah, palingan ya cuman berapalah barangnya sedikit gitu kan. Nah, ini tuh sampai banyak banget. Nah, terus dia ada kayak testi-testinya di story-nya dia gitu kan, testi, wah kayaknya bagus gitu. Nah, dari sana saya akhirnya menghubungi, oke saya beli gitu kan. Oh ya oke, minta alamat rumah bla 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 gitu kan, terus uangnya ditransfer ke rekening sekian. Nah, saya oke, saya transfer uang itu. Nah, terus setelah itu biasanya akan dapat ini ya, apa ya? Resi atau apa ya? Jadi tanda buktinya kalau dia sudah ngirim. Terus kita bisa ngelacak. Ya, betul nggak ya apa namanya itu ya? Betul, resi. Ya. Nah, biasanya itu dapat itu kan. Jadi saya bisa lacak udah sampai mana. Nah, itu kok nggak dapat gitu. Nah, itu saya terus tanya lagi, karena waktu itu saya belinya hari Sabtu. Terus sampai besoknya nggak ada. Nah, saya pikir, oh mungkin orangnya libur. Nah, ini positive thinking. Iya. Mungkin nanti Senin gitu ya. Senin saya chat lagi, mana resinya, barang saya udah sampai mana. Saya pengen lacak gitu kan. Nggak dibales gitu. Saya telepon dia nggak diangkat. Besokannya saya cek lagi, saya WA lagi nggak dibales, telepon nggak diangkat. Waduh, nah situlah saya mulai curiga. Waduh, jangan-jangan kena tipu ini. Gitu tuh. Nah, terus saya mulai agak ini ya, bertindak sebagai detektif. Saya pakai nomor lain, pinjem HP nomor lain, menghubungi orang itu, pura-pura tanya mau beli. Dijawab gitu ya. Oh, ya ready stock bla 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 gitu loh. Nah, terus saya bilang ke orang itu. Nah, itu kan pakai nomornya tante gitu ya. Terus saya bilang, loh keponakan saya ini sudah transfer, kapan ini dikirim gitu. Enggak ada kata dia gitu kan. Nah, terus mulailah itu. Loh kok kayak gitu. Jangan-jangan ini penipuan gitu kan ya. Nah, terus dia itu balesnya mulai kayak gitu. Gua nggak kenal keponakan lu, jangan halu, gitu kasar. Waduh. Nah, semakin yakin lah saya, bener ini, ketipu ini, gitu kan ya. Itulah kok ceritanya. Oh, iya. Bagi rekan-rekan yang sudah bergabung gitu ya, boleh kalau mau tanya-tanya atau punya cerita pengalaman tentang tertipu gitu ya, jadi korban gitu ya. Betul. Boleh sharing. Tapi ya sebetulnya ada hikmahnya juga sih kok. Setelah tertipu itu saya jadi belajar tentang penipuan online. Dan jadinya ya mungkin nanti kalau
boleh saya mau share sedikit tentang gimana sih gitu tips-tips supaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan itu nggak ikut jadi korban kayak saya gitu. Nyesek gitu ya. Betul. Meskipun Maunya jumlahnya juga enggak seberapa iya, gitu ya. kan anak-anak itu seneng gitu ya, Iya, udah iya. dicari-cari dapat yang tawaran menarik, ternyata Pupus harapannya ya. Oke, ya dari namanya penipuan online itu memang kadang-kadang kita ya itu tadi ya gelap mata ya kadang-kadang. Kalau belum pernah kejadian seperti ini kadang-kadang kita belum belajar gitu ya. Nah, semoga dengan kesaksian dari Astrid ini kita bisa jangan sampailah kita jadi korban gitu ya. Nah, gimana sih tipsnya nih? Untuk ngecek, iya. Oke. Saya ada beberapa tips ya, hasil belajar dari pengalaman pahit. Mungkin tips yang pertama ya, saya belajar kalau kita mau belanja online, lebih baik kita belanja di marketplace. Wah, apa itu marketplace ya? Marketplace, apa itu marketplace ya? Marketplace itu kalau saya ibaratin itu kayak mall yang di dalamnya itu ada toko-toko banyak gitu ya. Nah, tapi ini online gitu ya. Jadi kayak contohnya mungkin yang Bapak Ibu sudah familiar kayak Tokopedia, Shopee, terus apa lagi ya, Lazada, Bukalapak, banyak ya. Nah, seperti itu. Kita kalau belanja itu via marketplace itu lebih aman daripada kalau kita via Instagram atau Facebook. Nah, kenapa kok via marketplace itu kok lebih aman? Karena kalau via marketplace itu kan kalau toko ya dia mau jualan di marketplace itu kan pasti ada syarat-syaratnya kan, ada saringannya, mereka udah saring, jadi nggak sembarangan gitu ya. Kalau mereka udah bisa berhasil jualan di marketplace itu, misalnya di Tokopedia atau di Shopee gitu, nah itu sudah lebih paling nggak ada satu saringan gitu ya, kita sudah bisa lebih percaya. Dan kalau kita belanja di sana, itu uang kita itu masih ditahan. Jadi misalnya kita beli sesuatu, nah misalnya buku gitu ya, uang kita itu masih ditahan oleh marketplace-nya, entah Tokopedia, Shopee, Lazada atau apapun itu ya. Nah, sampai bukunya itu, pesanan kita itu dikirim dan kita itu ngeklik selesai atau pesanan diterima, itu baru uang kita dilepaskan. Nah, kalau nggak dikirim, nah kita bisa itu memproses lagi. Jadi uang kita itu tetap aman ketika barang kita tuh nggak dikirim. Nah, seperti itu. Tips yang pertama tuh. Oke. Belanja di marketplace. Iya, yang punya brand istilahnya ya, yang terpercaya gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya. Yang selanjutnya nih ya. Kita cek peringkat toko. Jadi kalau di kayak misalnya Tokopedia atau Shopee gitu ya, biasanya itu ada kayak entah itu berbentuk bintang, 1, 2, 3, 4, 5 atau kayak bentuk medali gitu ya, dari silver, gold, apa gitu. Nah, masing-masing itu ada. Nah, kita coba cek peringkat toko. Kalau toko itu peringkatnya bagus, nah itu lebih baik kita belanja di yang seperti itu gitu ya. Berarti kan lebih terpercaya, sudah lebih banyak orang yang belanja di toko itu gitu. Dan yang penting adalah kita cek juga testimoni orang-orang. Nah, kan pasti ada ya pengalaman orang yang sudah beli terus memberi ulasan. Nah, kalau ulasannya itu kayak misalnya pengiriman lambat banget atau sudah transfer nih tapi barang nggak dikirim. Nah, ya jangan beli di situ gitu kan. Nah, itu mencermati akun toko penjual ini gitu. Nah, apalagi kalau kita belinya nggak di marketplace, ya kalau kita belanjanya itu via Instagram atau Facebook. Ya memang saya bukan bilang semua yang di Instagram atau Facebook pasti penipu, nggak juga. Bukan gitu. Tetapi ada kemungkinan lebih besar penipu itu menggunakan
Instagram misalnya, karena dia ya tinggal buka akun udah gitu kan ya. Iya. Atau Facebook seperti itu. Syaratnya mungkin tidak seberat yang di marketplace itu tadi ya. Iya, betul. Nah, kita harus lebih, ini mencermati lagi nih kalau khususnya Instagram atau Facebook seperti itu. Iya. Cara taunya gitu ya. Tadi ya, kita harus lebih cermat, tahu marketplace-nya, tahu peringkat tokonya, testimoninya gimana, terus kapan dia terakhir online cek tokonya gitu ya. Betul. Kalau terakhir online mungkin udah 10 tahun lalu. Nah, itu dia. Jangan-jangan tokonya juga udah nggak ada. Bukannya mau nipu, tapi udah bangkrut. Jangan-jangan udah nggak jualan lagi. Betul. Saya ngomong-ngomong soal cek toko online terakhir kapan itu, saya jadi teringat ini, pengalaman punya cari minyak. Nah, sekarang kan harga minyak di mana-mana mahal. Betul. Nah, tiba-tiba saya searching di marketplace, ada loh minyak 2 liter kok masih kayak sebelum naik gitu ya. Harganya 28 berapa? Waduh, tak cek. Saya cek ternyata tokonya sudah 1 tahun lalu. Wah, ini harganya belum diperbarui. Wah, salam ini. Kadang-kadang gitu. Iya, kita mengecek kapan terakhir kali online. Biasanya kalau toko yang memang beroperasi secara rutin, ya palingan sekian jam gitu itu udah lama betul. Lah, gitu ya. Biasanya mereka kan ngecekin paling sekian menit lalu online kayak gitu. Iya, betul. Oke, itu tips yang kedua. Kalau ada yang tips ketiga, Kak? Ada, masih banyak tipsnya. Masih banyak ya. Oke. Nah, ini secara khusus kalau misalnya kita itu belanjanya di Instagram atau Facebook. Oke. Nah, ini cara mendeteksi kira-kira toko itu asli atau palsu, penipu atau bukan, gitu. Ada beberapa juga. Kita bisa lihat dari jumlah followernya. Nah, saya dulu salah karena saya cuma ngelihat postingannya. Wah, postingannya banyak, gitu kan? Postingannya banyak pasti nggak nipu. Salah, ternyata penipu seniat itu. Kita lihat jumlah followernya. Tapi jangan salah, jangan berarti followernya banyak pasti itu toko yang asli. Enggak juga, karena mereka bisa beli follower. Betul. Instagram kan bisa beli follower kan, biar kita famous gitu. Nah, lihat jumlah followernya, tapi lihat juga jumlah like-nya. Jadi kayak gini. Nah, misalnya sebuah toko terus menjual barang yang menarik dan itu benar-benar barang yang bagus. Nah, pasti followernya itu kan banyak nge-like kan? Iya. Betul kan? Betul. Nah, waktu di toko yang ini dari pengalaman saya yang saya ketipu itu, followernya itu ada 19.000 follower toko itu, gitu ya. Nah, tapi setiap barang itu like-nya cuma kayak 2, 3, 5. Nah, kayak gitu. Kan kayak nggak masuk akal. Ini barangnya yang jual like polos cuma nggak ada yang nge-like. Atau gimana gitu kan. Nah, itu salah satu ciri sebetulnya gitu ya. Banyak follower tapi sangat sedikit like-nya. Dan yang lebih mencolok lagi bukan cuman sedikit like-nya, tapi mereka mematikan kolom komentar. Iya. Nah, ini tuh salah satu ciri utama itu. Kolom komentarnya dimatikan karena pasti yang ketipu komen kan. Wah, nggak mau lah ketahuan. Kalau tadi yang di marketplace kan kita pasti lihat ya ulasan-ulasan. Nah, kalau ini dia bisa matiin komennya, matiin kolom komen. Jadi ya itu salah satu ciri juga gitu ya. Biasanya dimatiin komennya. Nah, ciri berikutnya. Ini kenapa emak-emak seperti saya suka tertipu? Karena harga yang sangat murah. Murah gitu. Sudah murah bonusnya banyak. Misalnya kayak bebas ongkir lah atau ada bonus-bonus tertentu tambahan gitu ya. Nah, kalau cuman murah, selisih sedikit, itu kan masuk akal. Wajar, karena betul. Misalnya ya,
Kalau toko fisik, dia kan harus sewa tokonya, ya kan. Terus mungkin bayar pajak, bayar pegawainya, bayar listriknya. bayar listrik. Jadi lebih mahal daripada kalau toko online. Nah, itu kalau bedanya sedikit masih masuk akal. Tapi kalau bedanya udah banyak, ya kayak saya, ya barang yang mau saya beli waktu itu kan sekian ratus ribu harganya. Padahal setelah belakangan setelah saya ketipu, cek gitu ya, cek di marketplace, barang itu harganya sekitar 3-4 juta aslinya. Wow. Tapi cuman dijual sekian ratus ribu. Nah itu kan bedanya itu jauh banget kan tuh. Betul. Nah, seperti itu. Makanya jangan terlalu tergiur kalau harga terlalu murah. Itu bukannya orangnya terlalu baik. Jebakan itu ya. Bisa jadi jebakan gitu. Udah wis murah banget, masih ngasih free ongkir lagi ke seluruh Indonesia. Wah. Waduh. Itu kalau memang toko sungguhan rugi. Iya. Itu jangan-jangan penipuan seluruh Indonesia juga itu. Ya. Oke. Lanjut. Ada lagi setelah itu? Ya. Ada ciri berikutnya. Ciri berikutnya akun toko palsu ya. Biasanya dia itu ordernya hanya terima via WhatsApp. Nah, kalau memang dia itu toko asli, biasanya dia itu mencantumkan alamat toko aslinya. Iya. Misalnya dia punya bukan hanya online tapi ada toko offline-nya dicantumkan. Ya. Tapi seandainya dia cuma hanya online pun, biasanya dia itu mencantumkan banyak. Misalnya dia juga jualan di Tokopedia nih. Ada linknya. Juga jual di Shopee ada linknya. Bisa beli di Lazada ada linknya kayak gitu. Biasanya kalau yang asli. Tapi kalau yang palsu biasanya cuma entah WA atau SMS. Gitu doang ya. Terus ciri berikutnya lagi biasanya nggak bisa COD. Iya, betul. Kan dia nggak ngirim barangnya toh. Iya, betul. Jadi dimatikan itu ya, fitur COD-nya. Betul. Dimatikan, nggak bisa COD. Nah, terus mungkin yang ini ciri terakhir ya. Tapi ini agak sulit ngeceknya karena nggak semua akun di Instagram itu bisa dicek dengan cara ini. Tapi kita bisa ngecek. Saya juga nggak tahu. Mungkin Kohari ada pengalaman kenapa akun-akun tertentu itu kita bisa cek nama-nama nama-nama akun itu sebelumnya. Pernah nggak coba ngecek? Belum pernah. Nah, kayak misalnya saya kan, ID saya kan Astrid 4GC gitu ya. Nah, sebelumnya apa nih? Saya belum pernah ganti-ganti sih. Tapi kalau toko penipu, dia tuh ganti berkali-kali. Sering. Sampai bisa 20-30 kali. Nah, saya kan nggak ngecek waktu itu, nggak tahu gitu kan. Nah, padahal setelah saya cek, waduh, berkali-kali ganti namanya. Dan namanya itu bukan yang mirip-mirip gitu loh. Kayak misalnya, saya kan namanya Astrid Angelina. Misalnya saya pertama pakai nama Astrid, habis itu pakai nama Angelin. Terus Lina, kan masih mirip-mirip gitu ya. Enggak. Jauh banget gitu. Nah, itulah ciri-ciri kalau dia tokonya palsu. Iya. Ini melewati investigasi berapa lama ini? Waduh, itu karena nyesek kok. Jadi insting detektif saya itu langsung keluar. Gitu. Itu kalau dari segi melihat apakah itu toko palsu yang nipu atau toko beneran. Iya. Nah, selain itu kita bisa cek dengan cara lain. Cek cara lain. Cara apa itu tuh? Ya. Caranya dengan ngecek rekeningnya yang dikasih sama penjual. Bisa ya? Pernah enggak? Belum pernah nyoba. Belum pernah. Tahu nggak ada cara itu? Belum pernah tahu. Baru tahu ya ini. Rasanya ini yang cara nggak umum kali ya. Kalau yang tadi Astrid ceritakan itu mungkin bisa
dipahami, mungkin sering dengar gitu ya. Nah, kalau cek nomor rekening ini yang baru bagi saya. Betul. Dan ini itu yang sayangnya banyak tidak diketahui oleh orang. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa cara, ada banyak cara. Tetapi saya mungkin bagikan sedikit ya. Yang pertama, cek banknya. Bank yang digunakan untuk transaksi. Kalau penipu biasanya nggak berani di bank-bank besar yang kredibilitasnya udah teruji, kayak misalnya BCA, Mandiri, kebanyakan nggak berani pakai itu. Ya masih ada sih yang berani, tapi sedikit gitu. Iya. Biasanya pakai bank yang ya itu tingkat keamanannya kurang dibanding dengan bank yang tadi saya sebutkan itu. Nah, itu bisa. Nah, itu dari jenis banknya. Kemudian dari nama yang ada di rekening. Nah, ini sih waktu saya mau transfer, sebetulnya saya melihat keanehan di nama rekening yang dikasihkan ke saya. Jadi di depan namanya itu ada Facebooknya. Orang yang nipu namanya sama kayak saya, belakangnya Angelina gitu ya. Nah, tapi depan dia tuh namanya gini, Facebook Angelina. Nah, saya bingung. Masa ada orang namanya Facebook gitu ya? Iya. Nah, tapi ya dasar saya nggak tahu terlalu positive thinking atau apa ya. Karena saya berpikir gini, mungkin kalau gereja bisa pakai nama gereja GKI Ngagel gitu kan. Kalau sekolah bisa pakai nama sekolah. Nah, mungkin itu juga bisa. Karena dia mau banyak jualan di Facebook terus baru namanya. Nah, itu pemikiran yang sangat ya culun gitu ya. Nah, karena sebetulnya kalau perorangan mau buka rekening, kita pasti diminta KTP dan nama di rekening kita tuh harus sesuai KTP kita. Nah, jadi kalau namanya aneh ya jangan gitu. Dan nah ini sebetulnya dari pemerintah itu sudah memfasilitasi kita. Pemerintah itu punya ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Kemenkominfo. Nah, Kemenkominfo itu mereka itu sudah punya website cekrekening.id. Pernah masuk nggak? Belum pernah. Nah, di situ itu kita bisa memasukkan nomor rekening yang diberikan. Nah, kalau itu adalah nomor rekening yang pernah dilaporkan sebagai penipu, itu akan muncul. Begitu. Jadi sudah ada daftarnya. Sudah ada daftarnya. Nah, tapi sayangnya apa? Banyak orang belum tahu website ini. Jadi ketika mereka ketipu, mereka nggak melaporkan nomor rekening penipu itu ke sini. Jadi database-nya mereka kurang. Oke, ya. Kalau banyak yang melapor, semakin memperbanyak database-nya mereka gitu ya. Begitu. Nah, jadi kalau yang sudah terlanjur ketipu, langsung ya lapor. Ini berarti Astrid sudah lapor ini. Lapor saya. Lapor kalau rekening yang tadi itu dicari di sini udah. Iya. Sama ada satu lagi yang sama kayak gitu untuk ngecek rekening ya. Sebetulnya bukan cuma rekening aja sih. Nomor HP itu juga bisa dicek. Baik yang cek rekening tadi maupun yang website ini credible.co.id. Itu juga sama fungsinya. Tapi yang ini bukan punyanya Kemenkominfo. Cuman ini juga sangat lengkap gitu ya. Juga sangat baik maksudnya. Nah, teman-teman kalau misalnya masalah nomor telepon itu juga bisa dibuat. Jadi bukan cuma hanya nomor rekeningnya, tapi misalnya nomor WhatsApp-nya orang itu, kita kan beli via WhatsApp kan tadi. Yes. Itu dimasukkan juga bisa keluar. Itu terindikasi penipu atau enggak. Nah, ini hal yang penting sebetulnya buat masyarakat Indonesia yang sudah disediakan sebetulnya, tapi nggak banyak orang tahu, sayang banget. Iya. Tadi nomor rekening, sekarang yang terakhir itu nomor WhatsApp gitu ya? Iya, dua-duanya bisa.
Jadi Dua-duanya baik yang bisa. cekrekening.id maupun yang kredibel.co.id itu dua-duanya bisa. Oh, iya, 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 iya. Dan di Instagram kita juga bisa. Instagram ini berafiliasi dengan yang kredibel.co.id. Oh. Nah, Instagramnya itu namanya blacklist underscore akun penipu. Itu di situ juga bisa kita cek mana toko-toko yang dilaporkan. Cuman kelemahannya ya harus kuat matanya. Oh. Banyak postingannya kan. Karena Iya, iya, ternyata iya. penipu itu banyak banget. Gitu. Iya, iya, iya. Itu yang tadi trik yang langkah yang ketiga gitu ya. Nah, masih ada berapa tahap lagi nih ya langkah-langkahnya gitu ya. Masih banyak itu ya. Seru tapi ya. Basically itu gitu ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mungkin saya mau pesankan juga ke para pendengar gitu ya. Jangan sembarangan memberikan informasi pribadi kita. Jadi misalnya kayak data pribadi gitu, nama lengkap, tanggal lahir, Oh, iya, itu iya, iya. jangan sampai diekspos. Makanya misalnya habis vaksin nih, terus Ya, langsung diposting. dimasukkan story, itu jangan, itu bahaya gitu kan, ada NIK kita, itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Terus kayak PIN, OTP, Ya, tahu OTP nggak Bu? tahu. Biasanya kalau di aplikasi-aplikasi itu kan ada kode sandi berapa digit gitu kan. Iya, jadi misalnya Kohari kan punya Instagram nih ya. Mm-mm. Terus Kohari mau buka Instagram dari HP saya, pinjam HP saya. Dapat Nah, itu dapat biasanya SMS ya. dapat SMS OTP. supaya OTP itu supaya yakin kalau orang yang buka di HP-nya orang lain itu adalah benar-benar pemilik akun. Dan OTP ini biasanya berupa kayak nomor sekian digit, 4 sampai 6 digit biasanya kan ya. Dan itu hanya berlaku sekian menit. Habis itu Betul. hilang. Ya, Nah, ini diperbarui jangan lagi. di-share gitu. Karena kalau kita nge-share OTP ini, bisa jadi Instagram kita di-hack sama orang gitu. Facebook kita di-hack gitu. Orang bisa macam-macam pakai akun kita. Nah, makanya jangan dibagikan OTP. Kalau ada tiba-tiba muncul notifikasi minta OTP, ya jangan dikasih. Iya, iya. Jadi lupa gitu ya, jangan OTP. OTP. Oke. Atau kalau untuk dalam kasus kartu kredit ya, biasa 3 digit yang di belakang itu ya, CVC atau CVV ya namanya. Itu juga jangan dibagi-bagikan sembarangan. Itu juga bisa dipakai. Oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke. Tips saya segitu sudah. Oh, segitu ya, cukup banyak. Ya, ini semoga ini yang dengar ya cukup paham gitu ya, membuka wawasan, menambah gitu ya. Nah, ini kayaknya yang gabung ini kayaknya banyak kaum hawa gitu ya. Nah, saya undang rekan-rekan yang ada di sini, mau tanya-tanya, silakan. Mumpung ada tim investigasinya gitu ya, tim kepolisiannya gitu. Oke, boleh. Sama mungkin ini kok, apa yang harus kita lakukan kalau kita udah terlanjur ketipu. Wah. Jangan pasrah, jangan diem tok ya. Nangis gitu ya. Iya, atau merenungi nasib gitu ya. Ya, soalnya kan kalau saya mungkin ketipu cuma ratusan ribu nilainya ya. Tapi waktu saya ke kepolisian, ada yang ketipu beli HP sekian juta, ada yang ketipu beli motor sekian puluh juta gitu. Nah, makanya jangan kemudian hanya meratapi nasib, apalagi bunuh diri dan lain sebagainya, tapi dibanting gitu. Ini yang perlu juga ini, kadang-kadang kan ada orang-orang ya wes males lah, wes gak apa-apa, wes relakan lah, kadang-kadang gitu ya. Iya, walaupun kita mungkin orangnya ikhlas gitu ya, rela berkorban, tapi kalau menurut saya ya ada tanggung jawab yang mesti kita lakukan supaya orang lain itu nggak ikut ketipu kayak kita. Nah, itu apa itu yang harus dilakukan? Syukur kalau uang kita bisa kembali. Sebenarnya bisa loh kok. Oh iya dah. Iya, tapi harus cepat. Dan ya memang untung-untungan ya. Teman saya tapi ada beberapa yang berhasil sih. Oh, iya.
Jadi nggak selalu song gitu ya. Jadi masih ada hasil, Enggak. bisa ada hasilnya. Sebenarnya masih ada harapan gitu ya. Tapi ini berpacu dengan waktu. Jadi kalau kita semakin cepat kita sadar kalau kita ini ketipu, nah itu kemungkinannya semakin besar gitu. Karena kita harus melakukan ada banyak step. Yang harus kita lakukan adalah basically adalah memblokir rekening si penipu itu dan kita tarik lagi uangnya ke rekening kita. Itu bisa. Tapi langkah-langkahnya susah. Iya. Susah sih. Memang harus berkorban waktu gitu ya. Karena kalau kita itu mau blokir rekening si penipu itu, kita pertama-tama harus pergi ke bank yang kita gunakan untuk transfer. Misalnya saya transfer dari bank BCA. Maka saya pergi ke bank BCA. Nah, tapi dari bank BCA itu nggak bisa, terus mereka langsung percaya gitu, oh gitu kamu ketipu ya, oke langsung tak blokirin bank yang sana gitu, tak tarik lagi uangmu, udah bisa gitu. Jadi mereka butuh surat kepolisian. Surat kepolisian, maka kita harus bikin surat pengaduan ke kepolisian. Sebetulnya caranya nggak terlalu bulat sampai gimana, kita cukup nulis kronologi kejadian, terus screenshot chat kita dengan penipu itu. Nah, terus kita laporkan ke polisi, kita minta, kita bikin tuh namanya surat permohonan blokir rekening bank gitu. Polisi udah tahu karena banyak yang minta, banyak banget yang ketipu gitu. Iya, jadi nanti mereka akan kasih, kita tanda tangan di atas materai, kita bawa surat itu, permohonan blokir ke banknya, maka bank itu akan memproses. Gitu. Nah, masalahnya itu kenapa kok saya bilang ada yang berhasil, ada yang enggak. Iya. Karena proses itu memakan waktu sekian hari, beberapa hari. Nggak bisa langsung waktu kita kasih langsung diambil uangnya. Nah, kalau sudah ada kesempatan beberapa hari, yang namanya penipu itu kan pinter. Iya. Juga, kan? Sudah beraksi gitu ya. Sudah ditarik uangnya dari sudah diambil. Sudah diambil. Jadi betul, walaupun betul. diblokir, ya udah nggak ada uangnya gitu. Dan dia udah ditutup rekeningnya itu. Makanya para penipu itu suka bikin rekening di tempat yang kalau mau bikin rekening gampang banget. Iya. Dia bisa punya berkali-kali bikin rekening pakai nama beda-beda kayak gitu. Nah itu. Tapi ada loh orang-orang yang berhasil ngeblokir rekeningnya si penipu itu dan uangnya dikembalikan. Oke. Mungkin dalam tanda kutip bisa dikatakan ini ya, penipunya masih belajar kali ya. Mungkin terlalu profesional. Iya betul. tapi kita berharap apa ya, yang profesional jangan banyak-banyak, yang pemula ya tapi jangan banyak-banyak juga. Iya yang betul. Nanti jadi profesional. Semoga sadar lah gitu. Jangan menipu lah banyak gitu. Orang yang jangan menipu, cari rezeki yang halal gitu kan. Tapi jangan sampai gara ada ada siaran ini nanti dia punya ini berarti langkah saya harus lebih inovatif ini. Penipuannya harus di upgrade gitu. Saya yakin yang di sini baik-baik sih. Tapi juga jangan juga kita itu sudson ya, maksudnya berprasangka buruk. Nah, sebetulnya toko yang kita beli itu asli, nggak mau nipu, ya memang dia ada keterlambatan pengiriman barang, langsung kita laporkan. Iya. Sampai. Karena kalau kayak gitu kita yang kena juga, kayak melaporan palsu ke kepolisian, nanti kita yang kena. Oh iya. Jadi harus pintar-pintar juga ini ya. Betul. Dan kalau sudah tahu suatu akun itu adalah akun penipu, maka kita kudu blokir juga Instagramnya dia, supaya Instagramnya itu ditutup oleh Instagram. Akunnya dia itu ditutup oleh Instagram, jadi nggak banyak menimbulkan korban lagi. Gitu, itu lapornya apa itu? Untuk blokir Instagram. Iya. Oh, itu ada caranya. Jadi kita masuk ke Instagramnya si penipu, terus di sebelah kanan atas akun tuh kan biasanya ada kayak titik 3 gitu. Nah, kita pencet, terus pilih laporkan atau report. Gitu. Report.
Nah, terus ada lagi biasanya kenapa alasannya report itu ya. yang ini tidak pantas atau it's inappropriate gitu ya. Oh iya. Terus habis itu ada pilihannya lagi, biasanya ditanyai lagi Mas Ian, kenapa gitu kan ya. Iya. Kita ngeklik karena konten postingannya tidak seharusnya berada di Instagram, atau bahasa Inggrisnya it's posting content that shouldn't be on Instagram. Oh. Nah, masih ditanyai lagi. Tanya lagi. Instagram juga takut kan. Jangan-jangan kita itu nge-report akun itu gara-gara kita misalnya diputusin gitu. Ya, kita sakit hati gitu ya. Iya kan. Gitu saingannya kan. Gitu ya bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Nah, terus ini yang terakhir kita bisa klik kalau itu tuh penipuan atau bahasa Inggrisnya scam atau fraud gitu. Wah. Nah, maka setelah itu akan oleh Instagram diproses. Oh. Terus jangan lupa lapor juga ke yang tadi, cek rekening kredibel supaya data mereka tambah banyak. Nah, seperti itu. Wah, iya. Gitu ya langkah-langkahnya ya. Jadi kalau kita sudah jadi korban, ya itu tadi ya, kita sebagai respon tanggung jawab kita juga melapor gitu ya, supaya nggak menimbulkan korban-korban yang lebih banyak lagi gitu. Betul. Oke. Nah, lalu hikmahnya apa ini, Trit ya? Hikmahnya mungkin kalau boleh saya sekalian pinjam ayat Alkitab. Waduh, boleh. Nah, boleh kita kan harus selalu belajar dari firman Tuhan gitu ya. Betul. Nah, di Matius 10 ayat 16 itu tuh dibilang begini ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, jadi dari ayat itu sih sebenarnya itu udah kasih tahu nih ya, kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan orang-orang yang kita hadapi itu orang berdosa gitu kan ya. Bukan semuanya orang baik-baik, enggak. Yang niat nipu itu juga banyak gitu. Yang niat jahatin kita itu ya juga ada. Maka Tuhan sudah kasih bekal nih. Kamu jadi orang Kristen, memang kamu harus tulus gitu seperti merpati. Kamu harus penuh kasih. Tapi kamu jangan bodoh gitu ya. Jangan menyerahkan diri jadi orang lemah gitu loh. Ini tipulah aku gitu ya. Enggak, kita juga harus pintar-pintar gitu. Jangan sampai kita ketipu, jangan sampai kita jadi korban kejahatan. Tuhan juga minta kita itu untuk bisa menjaga diri kita dengan baik begitu. Makanya kenapa kok tadi itu setelah ketipu saya belajar banyak hal ya, merupakan salah satu ini supaya saya jadi lebih cerdik. Tidak hanya tulus dan jadi mangsampu gitu ya, tapi juga bisa lebih berhikmat gitu lah ya. Oke. Wah, luar biasa ini ya. Tadi kesaksiannya ya gitu ya. Di closingnya pakai firman Tuhan juga. Tepat sekali itu tadi. Oke, bagi rekan-rekan yang di sini masih ada kesempatan. Jangan ragu-ragu ya. Jangan cuma mendengarkan doang gitu ya. Siapa tahu ada modus-modus yang lain mungkin di luar topik bahasan kita. Atau mungkin teman-teman mau sharing, mau tanya juga boleh. Atau nambah-nambah pengetahuan melengkapi juga boleh. Atau curhat juga pernah jadi korban. Ternyata setelah saya cerita gitu ya, saya sempat cerita di teman-teman saya gitu, teman-teman KTB. Nah, ternyata banyak juga di antara mereka yang pernah ketipu. Dan bahkan ketipunya gede banget gitu. Mau beli motor atau HP gitu. Nah, sebenarnya saya pribadi menyarankan kalau yang gede-gede banget gitu emang lebih aman beli di toko offline ya. Betul. Ya, langsung gitu. Tapi kalaupun harus online, belilah di official store. Jadi kalau misalnya kayak beli HP atau laptop gitu ya. Kan ada misalnya official store-nya apa merek HP-nya begitu.
Betul, Biasanya betul. official store itu ada tandanya kalau di marketplace. Biasanya ada centangnya ya. Centang itu jadi warnanya ungu atau apa ya warnanya ya. Ya, Itu iya tandanya betul, dia betul. official store. Nah, kalau official store itu ya jauh lebih terpercaya gitu. Saya sendiri pernah kok beli HP, beli laptop Oh, via pernah ya? online. Oh, pernah Dan ya? aman. Dan aman ya? Oh, iya, iya, iya. Nah, karena Kalau, harganya kan juga lebih murah ya. Walaupun oh, jangan mengharap yang iya, harganya iya, jauh iya. banget gitu ya. Terpaut-paut jauh gitu ya. Ya nggak jauh, tapi lebih murah gitu. Oh. Dan saya sudah belajar, jadi saya belinya di official store. Official store emang toko resminya. Toko resminya toko itu, tapi dia punya online kan zaman sekarang pada online. Iya, betul, betul, betul. Ya, tetapi gitu itu kalau misalnya ada kerusakan apa-apa gitu enggak bisa bisa komplain juga ya. Bisa, biasanya itu ada asuransinya juga. Jadi kalau kita takut karena kayak misalnya Yes. beli Betul. laptop nominalnya gede, kita bayar asuransinya aja gitu. Nanti misalnya ada apa-apa ya semoga enggak ya. Tapi kalau ada apa-apa itu lebih aman gitu, bisa diganti atau gimana. Nah, seandainya pun kita nggak beli asuransi itu, biasanya itu bisa kok kalau di toko yang seperti tadi saya bilang di marketplace itu ya. Nah, itu biasanya mereka minta video unboxing. Nah, makanya biasakan kalau beli di toko online, kalau unboxing di video dulu. Nanti kalau misalnya ternyata barangnya betul, sudah sesuai, tidak ada kerusakan, hapus aja videonya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak sesuai atau rusak, biasanya video itu adalah bukti kita bisa lapor ke toko itu. Jadi jangan klik selesai, pesanan diterima gitu. Iya. Biasanya kan ada misalnya ada masalah komplain atau apa ya, lupa saya. Ada pilihannya itu gitu. Terus biasanya mereka kan minta bukti. Iya. Bukti. Biasanya ada beberapa pilihan. Ada toko yang oke, saya kembalikan uangmu kayak gitu. Atau oke, saya kasih yang baru, yang lama balikin lagi gitu. Jadi kayak mereka minta bukti memang yang di kita itu rusak. Tapi mereka ganti yang nggak rusak. Biasanya kayak gitu. Iya. Itikat baik, penjualnya juga ngerespon dengan baik gitu ya. Betul. Dan umumnya kalau itu toko-toko yang asli, mereka akan menjaga nama. Jadi kalau kita komplain, rusak nih namanya. dengan baik. Iya, kalau seandainya dapat respon negatif gitu ya. Iya, kayak saya yang tadi kan, begitu udah saya mulai menjurus kalau Anda penipu, saya akan laporkan pada pihak yang berwajib. Wah, langsung balasannya itu jangan halu gitu ya. Jangan halu. Jangan halu. Oh gitu. Terus langsung sudah mungkin saya diblokir sama dia, jadi saya nggak bisa hubungin dia lagi. Wah, iya. Ya, memang zamannya tambah canggih gitu ya. Jadi penipuannya juga tambah canggih juga itu ya. Sekarang tapi kita jangan mau kalah. Jangan mau kalah, betul. Lebih canggih lagi dari penipu. Betul. Jangan sampai jadi korban terus gitu ya. Harus cerdik, tingkat kecerdikannya harus ditingkatkan. Betul. Dan kalau kita udah cerdik, jangan lupa sisi tulusnya tadi. Oh, sisi tulusnya, aduh ya. Harus ya, jangan sampai balance. Kita kecerdikan meningkat, terus kita jadi yang nipu. Ganti peran ini berarti lah. Iya. Oke. Iya, ini nggak terasa ini dah. Astrid sudah hampir 1 jam ini ya. Iya, Astrid sudah berbagi banyak gitu ya, mulai dari tips triknya tadi. Semoga rekan-rekan yang di sini bisa ini ya, bertambah wawasannya, semakin diperlengkapi, nggak jadi korban gitu ya. Betul, itu harapannya. Karena saya pikir ya, sia-sia saya udah jadi korban, tapi nggak bisa jadi berkat gitu loh. Nah, kalau saya udah jadi korban, wah ini mesti bisa jadi berkat nih. Iya. Ada beberapa orang yang nggak ketipu kayak saya. Iya. Oke. Semoga penipunya juga cepat sadar gitu ya. Betul.
Oke, begitu kan ada yang mau ditanyakan kembali. Ini rupanya para pendengar yang setia gitu ya. Mereka mendengar tapi tidak mau bertanya ini atau masih malu-malu gitu ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan untuk boleh tetap setia dalam 1 jam yang sudah kita lewati. Oke, kita akan tutup malam kesaksian pada malam hari ini. Saya minta tolong untuk Astrid pimpin dalam doa penutup ya. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini hamba-Mu boleh men-sharingkan pengalaman yang mungkin tidak enak, tetapi semoga lewat pengalaman ini yang hamba boleh bagikan boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan yang mendengar, supaya mereka tidak terjebak menjadi korban penipuan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami, seperti firman-Mu katakan, biarlah Tuhan kami boleh cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati, karena kami tahu kami hidup di dunia yang penuh dosa. Karena itu biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan, dan kami boleh mengejar hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap perilaku kami boleh bertindak dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus berkenan memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Astrid untuk waktunya, untuk sharingnya. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung. Tetap join untuk minggu depan. IG Live tetap ada dengan tema yang menarik, yaitu Jumat yang Agung gitu ya. Pas bertepatan minggu depan Jumat Agung. Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy gitu ya. Sampai jumpa. See you. Thank you.